Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Wafik Hotusolihah. Sesuai judulnya, kita akan belajar mengenai identifikasi bakteri patogen pada makanan, khususnya makanan nabati dan makanan hewani. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah mikrobiologi pangan, materi identifikasi bakteri patogen pada bahan makanan. Di sini nanti saya akan menjelaskan kembali rangkuman dari jurnal yang sudah saya cari dengan judul Deteksi E. coli patogen pada pangan menggunakan metode konvensional dan menggunakan metode multiplex PCR yang ditulis oleh Evi Ratnasari Ekawati, Siti Nur Husnulie, dan Fahmi Roslan Hamidi pada tahun 2017. Sebelum masuk ke identifikasi bakterinya, kita harus tahu dulu apa sih bahan makanan itu. Makanan merupakan sumber gizi bagi manusia dan sekaligus sumber makanan bagi mikroorganisme. Tumbuhan mikroorganisme dalam bahan pangan dapat menyebabkan perubahan yang menguntungkan, seperti perbaikan bahan pangan secara gizi, daya cerna, maupun daya simpannya. Tetapi, pertumbuhan mikroorganisme dalam bahan pangan dapat menyebabkan perubahan fisik atau kimia yang tidak diinginkan, sehingga bahan pangan tersebut tidak layak untuk dikonsumsi. Hal tersebut terjadi pada pembusukan bahan pangan. Penyakit akibat pangan atau foodborne disease yang terjadi segera setelah mengonsumsi makanan atau mengonsumsi pangan umumnya disebut keracunan. Pangan dapat beracun karena telah terkontaminasi oleh bakteri patogen yang kemudian dapat tumbuh dan berkembang biak selama penyimpanan, sehingga bakteri tersebut mampu memproduksi toksin yang berbahaya bagi manusia. Bakteri yang terkait dengan keracunan makanan diantaranya biasanya adalah bakteri E. coli enteropatogenik, Salmonella, Shigella, dan lain sebagainya. Sampel yang digunakan adalah tepung terigu, mie basah mentah, tahu, biskuit, cake, sosis ayam, sosis sapi, dendeng daging, bakso daging, bakso ikan, otak-otak ikan, agar-agar, es teh, es sirup, dan bakso pentol. Pengujian mikrobiologi yang pertama adalah pengujian konvensional. Pengujian mikrobiologi ini dilakukan untuk mendeteksi keberadaan E. coli patogen pada sampel yang diujikan. Parameter analisis yang digunakan yaitu E. coli secara kuantitatif dengan metode APM E. coli. Standar cemaran mikrobiologi E. coli pada bahan pangan yang digunakan sebagai acuan adalah Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor ini tahun 2009 tentang batas maksimum cemaran mikroba dalam makanan dan minuman. Yang kedua adalah metode multiplex PCR identifikasi E. coli patogen yaitu ETEC, EPEC, EHEC dilakukan dengan metode multiplex PCR. Uji deteksi E. coli patogen dilakukan apabila terdapat koloni tipikal pada media IMB agar. Nah, dilakukan uji paralel terhadap sampel tersebut baik secara konvensional maupun metode PCR. Setelah dilakukan pengujian sampel, didapatkan hasil bahwa 8 sampel positif E. coli dengan metode konvensional, yaitu 5 sampel tahu, 2 sampel es sirup, dan 1 sampel es teh. Dan selanjutnya, sampel tersebut dilanjutkan menggunakan metode PCR dan hasilnya tidak ada satupun sampel yang terdeteksi E. coli patogen. Sudah selesai, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.